Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu pertama di bulan Oktober. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara untuk ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini yang sudah kita lalui. Dan marilah kita menggunakan waktu pada pagi hari ini untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Panggilan berbakti dari Daniel 9 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, agar seluruh rangkaian ibadah kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena pemeliharaanmu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu secara jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami jemaat Gloria Kayan siap untuk berbakti, memuliakan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Tiap-tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita dapat berbakti dan beribadah, dan itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, bersyukurlah. Bapak Ibu. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia.
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Penuhkanlah Bejanaku. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah
Kepada Bapak Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, serta tetap semangat melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami memiliki kepastian kapan saja Engkau memanggil kami pasti masuk surga. Inilah iman keyakinan kami, sehingga hidup yang sementara di dunia ini kami menjalaninya untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Bapa, kami mengucap syukur karena selama bulan September yang sudah kami lalui, Tuhan memelihara kami dengan cara-Mu yang nyata dan ajaib. Kami memulai bulan yang baru di bulan Oktober ini. Kami juga percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Tambahkanlah hikmat kepada kami, sehingga dari setiap penjelasan firman Tuhan kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober kita akan menghidupi satu tema, yaitu pengabdian Kristen. Artinya saya dan saudara menjadi abdi Kristus yang setia. Kita mengabdi kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar, sehingga hidup kita memuliakan Dia, menyenangkan Dia. Dan pada minggu pagi hari ini, judul khotbah, konsep yang benar tentang pengabdian. Mari kita mendasari khotbah pada pagi hari ini dengan nas firman Tuhan, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak dapat berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengabdian Kristen, pengabdian kepada Allah, kita lihat dari awal yang menjadi dasar bagi kita untuk
Mengapa sih saya ini harus mengabdi kepada Allah? Mengapa saya sebagai orang Kristen mengabdi kepada Yesus Kristus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu konsepnya dulu, dari asal usulnya. Dimulai dari siapa? Tentu dari keluarga manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Lalu firman Tuhan mencatat bahwa Hawa akhirnya melahirkan anak. Ada 2 anak, Kain dan Habel. Perhatikan, yang menarik di sini adalah pada saat Tuhan Allah berjanji, yang ini menjadi gambaran dari janji Allah mengirim juru selamat, bahwa melalui keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Berarti ada satu janji bahwa manusia yang berdosa akan mendapat anugerah keselamatan melalui siapa? Melalui benih perempuan. Tentu ini mustahil perempuan dari benih perempuan, seharusnya dari benih laki-laki. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menuju jauh ke depan, bahwa Allah berjanji akan kirim juru selamat. Dan ini masih menjadi satu rahasia ilahi. Tetapi rahasia ilahi itu telah diimani. Ini yang menjadi alasan Adam dan Hawa diselamatkan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Hawa pada saat dia melahirkan Kain. Dia berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di terjemahan yang lain dikatakan bahwa aku mendapatlah anak laki-laki Tuhan. Dikira inilah janji Allah kirim juru selamat. Berarti dalam hati Hawa, hati Adam ada satu iman bahwa dia percaya bahwa mereka sudah jatuh dalam dosa. Karena dosanya tidak mungkin dia bersatu kembali dengan Allah Sang Pencipta. Tetapi dia percaya bahwa Allah yang berjanji akan kirim juru selamat. Nah, dengan iman percayanya itulah mereka diselamatkan. Lalu kita lihat Adam, ini menjadi satu penjelasan. Apakah Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa diselamatkan? Diselamatkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan iman. Iman yang seperti apa? Tentu ada pertobatan dan ada percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Apa yang dilakukan Kain dan Habel ini mencerminkan apa yang dipercayai oleh Adam bapaknya. Dari mana Kain dan Habel bisa tahu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Sang Pencipta? Kalau bukan dari bapaknya yang mengajari, Adam tentu. Itulah sebabnya firman Tuhan mencatat bahwa setelah beberapa waktu lamanya, ini berarti sudah lama, Kain dan Habel mempersembahkan persembahan yang benar. Persembahan yang mencerminkan bahwa janji Allah digenapi. Yaitu mempersembahkan domba korban yang menyimbolkan Sang Juru Selamat nanti yang akan dijatuhi hukuman mati. Dan Adam mengajarkannya. Bagaimana Adam mengajarkannya? Karena dia percaya. Dia percaya bahwa Allah berjanji akan mengirim Sang Juru Selamat. Dan bukti dari percaya Adam dan Hawa itu adalah mereka mempersembahkan domba korban. Kalau mereka enggak percaya, mereka enggak melakukan. Kalau mereka percaya, mereka harus persis, harus cocok dengan apa maunya Tuhan. Yaitu yang melambangkan Mesias nanti yang akan menanggung dosa dunia. Caranya apa? Dijatuhi hukuman. Itulah sebabnya persembahan Habel, mempersembahkan kambing domba itu diterima oleh Tuhan Allah. Sedangkan persembahan Kain yang mempersembahkan hasil tanah tidak diterima. Kenapa? Karena tidak mencerminkan
sang juru selamat nanti yang akan dijatuhi hukuman. Jadi ini harus dipahami konsep yang mendasar. Itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus disalibkan. Karena dosa selesai dijatuhi hukuman. Dan hukumannya adalah kematian. Dan kematian pribadi yang tanpa dosalah yang bisa menanggung dosa seisi dunia. Siapa? Tuhan Allah sendiri. Caranya bagaimana? Di kitab Yohanes diberitahu bahwa firman itu telah menjadi manusia supaya bisa dijatuhi hukuman. Jadi rencana Allah sungguh nyata dan indah dan digenapi. Sekarang mari kita lihat dari nas firman Tuhan ini, kita akan belajar satu konsep pengabdian Kristen. Dan kita merujuk dari yang sangat awal, yaitu keluarga yang pertama. Adam, Hawa, dengan kedua anak laki-lakinya, Kain dan Habel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pengabdian, banyak orang yang mengabdi buta. Mereka mengabdi kepada sesuatu, bisa kepada lembaga, bisa kepada pribadi, bisa kepada oknum tertentu, dan mereka mengabdi buta. Akhirnya mereka diperbudak, akhirnya mereka menderita. Oleh pengabdiannya itu bukannya mereka bahagia, tetapi mereka menderita. Apakah pengabdian seperti itu yang benar? Tidak. Pengabdian, kata abdi, hamba, budak, hanya di dalam kekristenanlah diberi nilai yang tinggi. Dikaitkan dengan hamba Tuhan, pelayannya Tuhan, abdinya Tuhan. Tentu bukan diperbudak, tentu bukan diperdaya, tetapi dengan mengabdi kepada Tuhan itu mencerminkan sikap hormat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi Kristus datang supaya kita yang percaya kepadanya dimerdekakan. Dimerdekakan, tidak diperbudak oleh apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sifatnya memperbudak itu merusak segala-galanya. Itulah sebabnya kitab Yohanes berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, hanya untuk membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7, kita akan belajar satu konsep pengabdian yang benar. Apa itu? Yang pertama, pengabdian kita mencerminkan pengenalan kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana Kain dan Habil mempersembahkan yang berkenan kepada Allah. Mengapa mereka mempersembahkan yang berkenan kepada Allah? Karena mereka mengenal siapa Sang Pencipta itu. Tuhan Allah yang kita kenal. Setelah Yesus datang dan menyelesaikan tugasnya, baru kita menjadi semakin dipertegas lagi bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah pribadi yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Konsep yang pertama tentang pengabdian adalah pengabdian saya dan saudara itu mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan Allah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Allah dengan benar, maka yang kita abdikan, yang hidup kita abdikan kepadanya itu akan salah. Karena kita mengabdi kepada pribadi yang tidak kita kenal. Pada saat Adam mengajarkan kepada anak-anaknya Kain dan Habil mempersembahkan domba kurban, Adam menjelaskan, dulu kami di Taman Eden hidup dengan bahagia sukacita, tidak kekurangan apapun.
Tetapi setelah kami percaya perkataan si ular tua itu, maka kami diusir dari Taman Eden. Tetapi kami tidak berhenti di sini. Kami tidak meratapi di sini. Tetapi kami menjadi percaya akan Allah yang mengasihi kami. Ini kalau dibahasakan Adam dan Hawa. Buktinya apa? Buktinya Adam dan Hawa menutupi ketelanjangannya dengan daun dari pohon ara. Tetapi Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Jadi konsep mempersembahkan domba korban itu diajarkan dengan tepat oleh Adam, bapaknya Kain dan Habil ini, bahwa inilah yang menyimbolkan menutupi segala pelanggaran dan dosanya. Firman Tuhan mencatat, setelah sekian lama, entah dari mana ini Kain bisa jadi dibisiki oleh si pendusta, yaitu iblis, untuk bikin acaranya sendiri, mempersembahkan hasil dari tanaman, bisa buah-buahan, sayur mayur ya. Mungkin pikirnya ini harus dengan cara yang beda, bukan masalah cara yang beda, bukan masalah kurang seger sayurnya, bukan karena kurang manis buahnya, tetapi apakah persembahanmu itu mencerminkan pengenalanmu kepada Tuhan Allah. Adam mengenal Jehovah Allah yang disembahnya, yang sudah menutupi ketelanjangan mereka dengan kulit binatang. Seharusnya mereka yang mati, tetapi yang menanggung mati adalah 2 ekor binatang itu, karena diambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konsep yang benar berkaitan dengan pengabdian Kristen adalah pengabdian saya dan saudara itu mencerminkan pengenalan kita kepada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan Allah dapat kita tunjukkan melalui apa? Rasul Paulus menjelaskan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Janji Allah kirim juru selamat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Pengenalan saya dan saudara kepada Sang Juru Selamat inilah yang menentukan bagaimana saya dan saudara menjadi abdinya. Rasul Paulus dengan keyakinan yang teguh bahwa keinginan hatinya, kerinduan hatinya, kehendaknya ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, supaya dia juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mengenal Yesus. Yesus yang menampakkan dirinya, yang wajahnya bercahaya yang melebihi terangnya matahari yang telah membutakan matanya. Dan setelah pertobatannya, Paulus melayani Yesus sedemikian luar biasa. Kenapa? Dia melayani Yesus dengan sangat luar biasa karena dia mengenal Dia. Bagaimana saya dan saudara hari ini? Pelayanan saya dan saudara, giat, rajin, antusias, atau meredup pelayanan kita, itu dapat kita saksikan dari pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semakin kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia, kita melayani Dia. Mengenal menjadikan saya dan saudara mengabdi. Yang kedua,
pengabdian kita mencerminkan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah. Kalau kita lihat nas dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7, kita melihat bahwa setelah sekian lamanya mereka mempersembahkan domba korban kepada Tuhan Allah. Kita lihat ada masa yang cukup lama. Mereka mengenal Sang Pencipta. Mereka mengenal bagaimana janji Allah kirim juru selamat. Bagaimana Adam mengalami dari kasih karunia Allah itu. Kain dan Habil sebagai wujud syukur mereka. Makanya dikatakan bahwa Kain sebagai petani, Habel sebagai gembala. Dari hasil mereka persembahkan. Awalnya Kain juga mempersembahkan domba. Gimana caranya? Ya enggak jadi sulit lah. Adiknya kan punya banyak kambing domba. Dia bisa barter ya, tukar buah sayur dengan kambing domba. Dan rasa syukur inilah yang menjadi konsep dasar mengapa mereka memberikan pengabdiannya kepada Tuhan Allah. Rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dan hukuman dosa, upah dosa itu adalah kematian yang kekal, betapa mengerikannya. Ketika kita merenungkan, ketika menghayati, seharusnya kita yang berdosa ini akan jatuh dan binasa secara kekal di neraka. Tetapi karena anugerah keselamatannya kita diselamatkan. Keselamatan itulah yang menjadikan kita mempunyai rasa syukur. Dan dari rasa syukur itulah kita punya alasan untuk mengabdi kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasa syukur kita karena Allah mengasihi kita. Allah yang sudah menyelamatkan kita melalui memberikan dirinya, firman menjadi manusia. Yesus Kristus mati menanggung dosa kita di atas kayu salib. Ini yang mendasar dari konsep kita, mengapa kok saya harus mengabdi kepada Tuhan Allah. Mengapa saya mengabdi kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena wujud syukur. Dari wujud syukur itulah kita mempersembahkan hidup kita. Kapan kita mempersembahkan hidup kita? Ketika kita masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa, tidak ada kesempatan lagi. Selagi hidup inilah. Itulah sebabnya saya dan saudara, selagi hidup inilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dari waktu kita, dari tenaga kita, dari doa, dari daya kita. Segala sesuatu yang bisa kita persembahkan supaya pekerjaan Tuhan itu bisa menjadi berkembang, bisa menjadi lebih baik lagi, memberkati banyak orang. Lakukan. Karena kesempatannya kapan? Selagi masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia ketika sudah tua, sudah tidak berdaya, kita hanya ada di angan-angan, kapan ya saya bisa melayani lagi. Sudah tua, tenaga sudah tidak ada. Itulah sebab selagi kita masih sehat,
Firman Tuhan katakan, bagaimana wujud syukur kita yang kita gunakan untuk melayani Dia. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu, bahkan tubuh kita. Tubuh kita harus sehat, dirawat, dijaga kesehatannya. Supaya apa? Supaya bisa untuk melayani Tuhan. Jangan siksa tubuh sendiri. Jangan rusak tubuh sendiri. Jangan biarkan tidak terawat tubuh kita sendiri. Karena sebenarnya kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah, di mana Allah bisa menyatakan karyanya melalui tubuhmu. Ada banyak orang yang menyalahgunakan tubuhnya dengan kegantengannya, dengan kegagahannya. Dia habiskan untuk diperbudak dengan dosa. Ada tubuhnya yang cantik, yang elok, yang indah rupawan. Dia habiskan untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tidak ada terbersit dalam benaknya, aku ini ada karena anugerahnya untuk ku persembahkan kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konsep pengabdian yang benar yang ketiga adalah pengabdian kita mencerminkan sikap hormat kita kepada Tuhan Allah. Pada saat Kain dan Habil setelah melewati sekian waktu yang lama tadi, akhirnya Kain menyimpang, mempersembahkan hasil dari tanah yang dia kelola. Bisa sayur-sayuran, bisa buah-buahan. Dan akhirnya Tuhan Allah tidak mengindahkan persembahannya. Apa yang dilakukan Kain? Ditegur, bukannya dia bertobat, tetapi dia membunuh adiknya Habel. Wah, ini kejahatan yang luar biasa di awal keluarga yang pertama ini. Itulah sebabnya pengabdian kita itu mencerminkan sikap hormat kita kepada Tuhan Allah. Supaya saya dan saudara menghargai kehidupan ini. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya, bahkan tidak kuat menanggung beban hidupnya, dia habiskan dengan merusak tubuhnya dan ujung-ujungnya membunuh dirinya sendiri. Kalau dia tidak bunuh orang, dia bunuh dirinya sendiri. Itu tidak mencerminkan sikap hormat kepada Tuhan Allah yang menciptakan, termasuk tubuh hidup saya dan saudara ini. Jadi pengabdian saya dan saudara ini mencerminkan sikap hormat kita kepada Tuhan Allah yang empunya kehidupan ini. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan, selamatkan yang terhilang. Karena kita menghargai kehidupan ini. Galatia pasal 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Kain tidak menghormati Tuhan Allah. Dan akhirnya dia membunuh adiknya. Dan bukankah tragedi kehidupan ini mewarnai sejarah kehidupan umat manusia? Itu mencerminkan sikap tidak menghormati Tuhan Allah. Orang-orang yang menghargai kehidupan ini, dia akan menjaga, merawat, memelihara kehidupan ini. Ada sekelompok organisasi, lembaga masyarakat yang rela tinggal di hutan untuk merawat orang hutan. Luar biasa ya. Ada organisasi pencinta orang hutan, ada organisasi pencinta ikan hiu, ya. Sehingga orang yang menangkap ikan hiu bisa berurusan dengan dia, kan banyak digunakan siripnya untuk sup. Ya.
Ada orang yang pencinta kucing, pencinta anjing. Kepada binatang saja mereka mencintai, terlebih lagi kita dengan sesama manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berdasarkan pengalaman Kain dan Habil ini kita diajar. Kalau kita menghargai kehidupan ini, kalau kita menghormati kehidupan ini, tunjukkan itu sikap hormat kita kepada Tuhan Allah dengan menjaga, merawat, memelihara agar keberlangsungan hidup sesama kita. Kita bisa menyatakan kebenaran. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih. Konsep yang benar tentang pengabdian Kristen adalah didasari oleh pengenalan akan Allah. Dihidupi dengan rasa syukur terhadap pemberian Allah dan dikerjakan dengan menghormati Allah. Di dalam menghormati Tuhan Allah, kita mengasihi sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran ini? Karena aku mengenal Allah. Ini bisa dibahasakan aku ya. Bisa dibahasakan kami Jemaat Gloria Kayen. Karena aku mengenal Allah, maka hidupku itu harus seturut dengan firman Allah. Itulah pengabdian hidupku. Karena Allah telah memberkatiku, maka aku siap untuk berbagi, menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam wujud yang nyata, ya, bukan di angan-angan, ya. Bukan dalam doa, kadang-kadang dibahasakan yang indah dalam doa. Ya. Harus dalam wujud nyata. Karena aku menghormati Allah, maka aku semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah konsep yang benar. Bagaimana saya dan saudara menjadi pengabdi Allah. Bagaimana saya dan saudara bisa mengabdikan hidup kita kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sudahkah siap kita menjadi abdi Allah? Maukah saya dan saudara untuk menjadi abdi Kristus yang sejati? Kita serempak menjawab, kami siap Tuhan. Mengabdikan hidup kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Bagian kami adalah melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Bersyukur untuk penjelasan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu dan kami Jemaat Gloria Kayen siap menjadi abdi Allah, menjadi abdi Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita respon firman Tuhan dengan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
pulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian bakti kami sudah selesai dan kami semua diberkati melalui puji-pujian dan khotbah firman Tuhan. Dan saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami dengan taat dan setia. Bapa, kami bersyukur di masa pandemi ini Engkau menolong memelihara kami, sehingga seluruh jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Kami semuanya dipelihara, diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk pengabdian warga jemaat melalui persembahan dan persepuluhan sebagai ucapan syukur atas setiap berkat Tuhan yang kami terima. Berkatilah seluruh warga jemaat dalam pengabdian hidup mereka, mempersembahkan yang terbaik untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di Gereja Baptis Gloria Kayen. Seluruh warga jemaat kami mintakan kepada Engkau supaya Engkau menolong memberkati kami, supaya setiap perilaku hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Saatnya kami berpisah, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus memberkati hidup kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus meneguhkan kami untuk mentaati firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami menutup kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berkarya. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita. Salam Maranatha.